Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul The Xintian yang dirilis tahun 2018. Pada zaman era Rusia kuno abad ke-11, perubahan besar sedang terjadi di Eurasia. Setiap kelompok sedang bersaing merebutkan kekuasaan penuh intrik dan siasat tanpa harus menabuh genderang perang. Sebagian yang lain diperalat menjadi boneka demi menjebak lawan. Di sebuah kedai, ada sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai manusia serigala dari klan Sitian, yang artinya orang-orang sakit. Saat itu mereka sedang berpesta bersama warga lokal setempat. Awal mula datang penuh damai. Sedikit demi sedikit mereka mulai menunjukkan sisi gelapnya, membantai semua orang tanpa ampun. Martin adalah pimpinan mereka. Nampaknya ia memiliki sedikit belas kasihan ketika melihat ada satu orang yang masih hidup. Di area perbatasan, ada dua kelompok sedang mengadakan pertemuan. Saat itu, Raja Oleg kedatangan tamu dari kelompok pimpinan Raja Vladimir. Panglima menyampaikan surat resmi dari Vladimir untuk Raja Oleg, yang dimana isinya demi perdamaian antara kelompok, Vladimir menyerahkan wilayah Chernigov sebagai hadiah untuk Raja Oleg. Panglima Lutobor melihat ada pergerakan di balik batu. Tiba-tiba panah melesat ke arah Oleg dengan cepat. Lutobor menangkisnya, lalu menghabisi ketiga orang misterius itu. Oleg berharap tidak membunuhnya, namun putra Oleg mengaku bahwa si jubah hitam telah melakukan bunuh diri. Dari kejauhan ada seorang pengawal berteriak memanggil Lutobor mengabarkan istrinya akan segera melahirkan. Penuh semangat, Lutobor pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana ia sangat bahagia dikarenakan harapannya terkabul dengan kelahiran putra pertamanya. Esoknya Raja Oleg beserta para sekutu menjenguk Lutobor untuk memberkati putranya, kemudian menghadiahi sebuah pedang istimewa. Oleg ingin menyaksikan Lutobor memainkan pedangnya. Saat itu ada Plovsian. Ia merupakan kelompok yang sedang bersekutu dengan Raja Oleg, ingin menantang Lutobor bertarung menggunakan pedang istimewanya. Sebelumnya, Oleg mengingatkan Lutobor agar jangan sampai melukai Plovsian. Demi menghindari pertumpahan darah, Oleg melarang keduanya bertarung menggunakan pedang. Ia melemparkan tali sebagai alat yang harus mereka rebut satu sama lain. Di awal pertarungan, Plovsian sudah kewalahan membuat Oleg cemas hingga Lutobor melemparnya ke dalam kandang kambing. Dan dipastikan pertarungan dimenangkan Lutobor. Ternyata si Plovsian curang, menyerang lagi sambil membawa pisau. Untungnya Lutobor mampu membalikkan serangannya. Raja Oleg langsung menghentikan permainan. Si Plovsian merasa malu dengan kekalahannya. Ia kabur pergi dari kediaman Lutobor. Apalagi di sana ada ayahnya Plovsian yang sama-sama harus menanggung malu. Pasukan Oleg dan sekutu berpamitan pulang hingga menyisakan para musisi atau pemain musik sambil mengenakan topeng. Dan ternyata mereka adalah kelompok serigala yang sedang menyamar. Selang beberapa jam, Tatiana mendengar tangisan bayinya. Ia bergegas memeriksa ke rumah sebelah. Ternyata kelompok serigala sudah mulai beraksi. Dengan mudah, mereka berhasil menculik anak dan istrinya Lutobor. Saat Lutobor keluar dari rumah, ia langsung diserang Martin dari belakang. Prajurit Lutobor berhamburan keluar melawan kelompok serigala. Di tengah pertarungan, Yar mengkhianati Martin, kemudian meninggalkannya agar dibunuh oleh Lutobor. Lutobor sangat terpukul menyadari kini anak dan istrinya telah dibawa pergi. Kembali ke dalam markas, di balik pintu ternyata kelompok serigala meninggalkan sebuah pesan.
Kemudian Lutobor mendatangi istana Oleg yang pada saat itu ia sedang mengadakan pesta besar. Di sana pun ada si Plovshan menatap sinis ke arahnya. Lutobor bicara empat mata di hadapan Oleg, memberitahukan isi surat dari kelompok serigala, lalu mengeluarkan serbuk racun yang sudah sepaket dengan surat tersebut. Klan Sintian menginginkan nyawa Oleg untuk ditukar dengan anak dan istrinya Lutobor. Mendengar itu, Oleg mulai meragukan kesetiaan Lutobor. Kemudian diumumkanlah ke semua orang. Di sanalah Oleg berpura-pura keracunan minuman dan menuduh Lutobor pelakunya dikarenakan ia masih menyimpan racun tersebut. Kini kelompok serigala telah sampai membawa Tatiana dan anaknya masuk ke dalam klan Sintian. Di sana, kepala suku menanyakan tentang Martin sebagai pimpinan kelompok serigala. Yar mengatakan Martin telah dibunuh Lutobor dan ia mengajukan diri ingin menggantikan Martin. Namun tidak segampang itu karena kepala suku harus meminta izin dari Dewa Ares. Oleg menemui Lutobor dalam kondisi terikat. Ia menjelaskan bahwa semuanya hanya skenario antara mereka berdua. Oleg menyuruh Lutobor kabur. Lalu Oleg pun akan mengadakan sayembara memburu nyawa Lutobor dengan imbalan besar demi menghindari dari kecurigaan persekongkolan antara mereka berdua. Kemudian Lutobor harus pergi menemui klan Sintian mengabarkan bahwa Lutobor telah meracuni Oleg. Hanya dengan cara itulah Lutobor bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Hingga akhirnya Lutobor berhasil kembali ke rumahnya, kemudian menemui Martin dijadikan tawanan menuju ke klan Sintian. Namun sebelumnya, Lutobor akan membawa Martin bersumpah di hadapan dewa yang ia sembah sebagai jaminan agar tidak berkhianat. Plovshan menjadi orang paling bersemangat memburu nyawa Lutobor. Untungnya Lutobor telah sampai ke dalam gua pemujaan dan menyuruh Martin bersumpah di hadapan dewa Perun. Padahal itu bukan dewa sesembahan Martin karena ia menyembah dewa Ares. Tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai penjaga Dewa Perun. Ia memiliki tampilan fisik mengerikan, kulitnya bersisik dan matanya buta. Mengetahui bau tubuh Martin sebagai kelompok serigala yang menyembah Dewa Ares, ia marah atas kedatangan mereka berdua ke dalam gua. Si penjaga memadamkan api, kemudian menyerang Lutobor dan Martin di dalam kegelapan. Martin berkonsentrasi agar dapat membaca pergerakannya. Lutobor mengikuti alur kemana Martin bergerak hingga menemukan waktu tepat menyerang balik dan berhasil membunuh si penjaga Dewa Perun. Setelah Lutobor mengetahui dewa yang disembah Martin adalah Dewa Ares, ia kembali menyuruh Martin mengucapkan sumpah atasnya. Barulah Lutobor melepaskan ikatan Martin. Kemudian mereka bertemu dengan salah satu kelompok. Si ketuanya mengaku akan melindungi Lutobor dari incaran orang-orang yang sedang memburu nyawanya. Karena si ketua ingin berterima kasih pernah diselamatkan oleh ayahnya Lutobor. Hingga keesokan harinya, Lutobor terbangun dari tidur, kemudian menyaksikan si kelompok tersebut telah dibantai oleh Martin. Ternyata mereka juga sedang mengincar nyawanya Lutobor demi mendapatkan imbalan dari Raja Oleg. Pagi itu, kepala suku mengatakan sesuatu kepada Tatiana. Ternyata klan Sintian telah dibayar seseorang untuk menculik mereka berdua dan akan segera diserahkan kepada orang yang telah membayarnya. Kini Lutobor dan Martin mulai melakukan perjalanan ke dalam hutan. Tidak lama, mereka mendapatkan serangan panah dari arah belakang. Dan ternyata itu adalah kelompok Plovshan yang sangat bersemangat ingin segera menghabisi nyawa Lutobor. Kaki Lutobor terkena sasaran panas saat menolong Martin. Mereka berdua turun ke bawah lereng bukit. Setelah sampai di balik batu besar, tiba-tiba Martin menghilang meninggalkan Lutobor, membiarkan ia mati diburu kelompok Plovshan. Lutobor meneruskan pelariannya dengan kaki yang masih tertancap busur panah. Plovshan sudah sangat dekat mencium keberadaannya. Ternyata Martin tidak melarikan diri. Ia berhasil menyerang dari arah belakang tanpa ketahuan oleh Plovshan, menghabisinya satu persatu.
Pelarian Lutobor harus terhenti ketika ia mentok di ujung jurang. Blafshan sangat senang kini musuh yang paling ia benci sudah berada di tangannya. Demi mengembalikan kehormatannya, Blafshan ingin bertarung kembali 1 lawan 1, menawarkan Lutobor merasakan bilah pedangnya. Dengan penuh percaya diri, Blafshan akan membunuh Lutobor secara perlahan, menghancurkan tubuhnya lalu dijadikan pakan hewan. Lutobor hanya bilang tidak usah banyak bacot. Ia kerahkan kemampuannya sambil menahan rasa sakit di kakinya. Hanya butuh beberapa menit dengan epik, Lutobor berhasil membunuh nyawa Blafshan.